Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita tentu yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Selalu saya ingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita sedang menulis LPJ kita hari demi hari, laporan pertanggungjawaban kita yang tidak bisa kita hapus yang sudah berlalu maka sudah tertulis. Maka berhati-hatilah untuk yang ke depan. Pastikan setiap langkah-langkah kita yang terkategorikan sebagai amal, innamal a'mal, di situ meliputi dari perkataan, perbuatan dan lintasan hati kita, pastikan bernilai ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Demikian para ulama menyebutkan definisi ibadah, di samping liya dunia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah pelajari. Maka pastikan ukur semua kalimat kita, langkah kaki kita, perbuatan tangan kita, pandangan mata kita, apa yang kita dengar harus semuanya bagian yang Allah cinta dan Allah ridho, agar kita di dalam track tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Bapak Ibu semuanya, kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahan kembali terlimpah kepada kita semua, insya Allah. Terakhir kita sampai di bab tentang syarat sholat yang 9. Syarat sholat yang 9, yaitu mulai dari beragama Islam, kemudian berakal, kemudian mumayyiz, kemudian mengangkat hadas, kemudian hilangnya najis. Kita sudah tahu bedanya antara mengangkat dengan hilangnya, kita sudah bahas, berkait dengan bab niat. Kalau mengangkat berarti harus niat secara khusus, sementara kalau hilangnya najis maka tidak niat pun asal hilang najisnya tidak masalah. Kemudian menutup aurat bagi yang mampu, kemudian masuk waktunya, kemudian menghadap kiblat, dan niat. Ada yang kurang nggak itu? Niat sebagian memasukkan ke rukun. Kita sekarang membagi ke bagian syarat, dan kita sudah di syarat yang pertama, yaitu beragama Islam. Kita sudah bahas dalilnya di dalam Quran surah At-Taubah dan beberapa ayat yang lain terkait bahwa seseorang hanya berlaku semua ibadahnya jikalau dia menjadi seorang muslim, ya kan? Kita juga sudah bahas sedikit tentang hal-hal yang membatalkan keislaman kita, yaitu sejumlah 10 di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman kita. Dan terakhir kita membahas tentang Miftahul Jannah yang menjadi syarat dari Islam kita, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedikit saya ulang, wala ilaha illallah ya kalimatut tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid, wa hiya miftahul jannah, dan dia adalah kuncinya surga. Lakin akan tetapi hadal miftah, kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu, tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat, wala yatahaqqaqu dukhulul jannah bih, wala yatahaqqaqu dukhulul abdil jannah bih, dan tidak akan bisa memasukkan orang yang memilikinya illa kecuali idza haqqaqu suruto la ilaha illallah, illa kecuali haqqaqu suruto hadil kalimah, kecuali dipenuhi dengan syarat-syarat kalimat tersebut. Adapun syaratnya kita sudah sebutkan kemarin, ada 7. Meninggal dunia. Teksi kedengeran toh? Masih. Kita lanjutkan, tidak masalah. Jadi Imam Bukhari menyebut dalam kitab sahihnya tentang perkataan dari seorang ulama tabi'in, Wahab bin Munabbih, ketika ditanya tentang kalimat ini, annahu
nggih, su'ila qila lahu allaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka beliau menjawab, qala bala, iya tentu saja kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin akan tetapi ma min miftahin nggih illa walahu asnan. Tetapi setiap kunci itu ada asnan. Kita sudah bahas asnan artinya apa kemarin? Gerigi. Setiap kunci itu ada gerigi-geriginya. Kunci motor ya nggo motor, kunci rumah ya nggo rumah, kunci surga ya nggo surga, gitu maksudnya. Jadi nggak bisa kunci motor nggo kunci rumah. Perbedaannya di apa? Di geriginya. Kuncinya lak podo niku. Cuma beda di geriginya. Maka dikatakan betul bahwa la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin tetapi mamin miftahin, setiap miftah itu illa walahu asnan, pasti membawa gerigi-geriginya. Jikalau geriginya pas maka bisa untuk buka. Kalau geriginya nggak pas maka nggak bisa untuk buka. Fa in jita bimiftahin lahu asnan, barang siapa yang datang ke pintu surga dengan kunci yang geriginya pas, maka futihalaka, maka pintu surga terbuka untuknya. Wa illa lam yuftah, jikalau tidak maka tidak terbuka pintu surga. Nah, kemudian para ulama menyebut apa yang dimaksud dengan asnan, geriginya adalah syarat la ilaha illallah. Ini syarat la ilaha illallah. Jumlahnya ada 7. Kita sudah bahas. Dan kita sudah membahas yang pertama, yaitu tentang al-ilmu. Di antara dalilnya adalah Quran surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah aku ini, kata Allah, adalah zat yang berhak diibadahi dengan benar satu-satunya. Kemudian wastaghfir li dzambik. Baru setelah engkau tahu saya siapa, baru beribadah, maksudnya baru sholat, baru istighfar dan macam-macam. Karena kita harus tahu alamat ibadah kita kepada siapa. Kemudian di dalam keterangannya Tarwa menyebut maksud dari ilmu di sini adalah tentang rukun la ilaha illallah. Jadi maksudnya ilmu adalah rukun la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah, geriginya tadi itu jumlahnya 7. Yang pertama adalah ilmu. Maksudnya ilmu adalah ilmu tentang rukun la ilaha illallah. Ini saya ulang-ulang, penting banget. Yaitu ada 2 rukunnya. Apa saja kemarin? La ilaha dan illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah. Jadi itu rukun pertama, harus meniadakan. Baru yang kedua isbat illallah. Maka kalau ditanya rukun la ilaha illallah apa saja, an-nafyu wal isbat, yaitu meniadakan dan menetapkan. Isbat itu sepertinya dengan sering dengar sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, gitu kan. Maka rukun la ilaha illallah itu 2, yaitu nafyu atau nafi atau meniadakan, yaitu pada kalimat la ilaha, kemudian isbatnya dalam kalimat illallah, kecuali Allah. Sangat dipahami sampai di sini. Ini bagian yang penting banget, tolong diperhatikan betul. Berarti kalau yang namanya rukun itu harus lengkap. Rukun Islam 5, kehilangan 1 batal nggak Islamnya? Batal. Rukun iman ada 6, kalau kehilangan 1, aku percaya ada hari akhir kok, batal nggak imannya? Batal. Berarti la ilaha illallah punya 2 rukun, kalau kehilangan 1 rukun batal nggak? Batal. Contoh, orang menetapkan illallah, saya percaya kok yang menciptakan saya itu Allah, saya tahu yang memberikan rezeki saya Allah, tapi saya juga yakin betul bahwa ada sesuatu yang lain yang menyebabkan rezeki saya menjadi lebih lancar. Berarti kehilangan 1 rukun namanya la ilaha, nggak ada penafiannya. Sangat dipahami sampai di sini, nggih? Dan ini banyak kasus seperti ini di masyarakat. Aku kiyo percaya kali Gusti Allah dan ora percaya. Ning nek pengen dagangan laris yo kudu pasang-pasang, misalnya seperti itu. Dan ini banyak terjadi, sangat banyak bahkan terjadi. Karena di Indonesia banyak sekali kenakalan-kenakalan terkait seperti itu. Ini saya pernah ceritakan jenengan bahwa ada sebuah toko warung makan besar, setiap kali masak selalu saja baru dibuka sudah bau masakannya itu. Ini ternyata dikerjain sama orang lain.
Berarti kan ada orang yang nggak yakin bahwa pembagian rezeki dari Allah saja, sehingga dia melakukan hal lain untuk menyerang saingannya, subhanallah. Berarti dia percaya illallah tapi nggak punya la ilahanya, kehilangan satu rukun. Berarti kalau kehilangan satu rukun, batal buatan la ilaha illallahnya, batal. Ini yang saya katakan, kita menjadi muslim sudah lama, tapi kadang-kadang bab seperti ini tidak kita perhatikan, sehingga kualitas ibadah kita menjadi berkurang. Bayangkan Bapak Ibu, kita sedang belajar fikih sholat, kita sedang belajar fikih sholat dan sedang belajar syarat sholat. Di bab yang pertama yaitu Islam, di bab yang pertama ini ada kalimat mempertahankan keislaman kita, yaitu terhindar dari nawaqidul Islam, dan kita punya rukun serta syarat yang dipenuhi. Bayangkan, sebenarnya kan banyak sekali yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari agar optimal ibadah kita, karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, Imam Ahmad itu sehari semalam berapa rakaat? 300 rakaat. 300 rakaat kalau dalam kondisi sehat. Nek lagi sakit 100 rakaat. Bayangin, Imam Ahmad loh, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang insya Allah jauh lebih hebat dari kita saja, sehari semalam dalam kondisi sehat 300 rakaat, dalam kondisi sakit 100 rakaat. Kita dalam kondisi sehat petang puluh embu. Padahal syarat minimal nek wong wis ngaji ki minimal 40 rakaat, yaitu 17 rakaat salat fardu, 12 rakaat salat rawatib, dan 11 rakaat salat malam. Itu minimal, itu minimal. Kalau orang sudah duduk di majelis kok enggak 40 itu aja, ya kebangetan, kebangetan. Karena apa? Lihat riwayat tentang salat rawatib. Bayangkan, Ummu Habibah ketika meriwayatkan, dia mengatakan, sejak saya mendengar dari Nabi Muhammad SAW tentang ini, saya nggak pernah tinggalin. Dan itu berlevel-level. Ada orang dengar dari Ummu Habibah, Ambasah, saya setelah dengar dari Ummu Habibah, saya nggak pernah tinggalin lagi 12 rakaat salat rawatib. Kemudian Aus mengatakan, setelah saya dengar dari Ambasah, saya nggak pernah tinggalin lagi. Dan yang keempat juga, saya setelah dengar dari Aus, saya nggak pernah tinggalin lagi. Kita sekarang sudah dengar, Bapak Ibu. Kita sudah dengar. Maka saya katakan minimal nek wong pun ngaji niku salatnya petang puluh rakaat minimal. Bayangin Bapak Ibu. Jadi kan tahu kan kisah Isra Mi'raj, berapa yang diminta oleh Allah kali pertama? 50 waktu. 50 waktu, bukan 50 rakaat nggih. 50 waktu. Iya enggak? Ya toh, jenengan sudah baca toh sejarahnya itu, naik Rasulullah ke atas sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun ketemu Musa alaihissalam. Orang bakal kuat umatmu, kata Musa. Inna umataka latuti dzalik, katanya. Wis percaya toh, orang bakal kuat nek 50. Munggah meneh. Jadi berapa? 45, bukan langsung 5 loh. Naik lagi, turun jadi 40, terus 5 sampai akhirnya 5 betulan. Kemudian ketika sudah 5, kata Musa alaihissalam, naik lagi, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, saya sudah malu. Kemudian ada suara yang mengatakan, setiap satu waktumu bernilai 10 waktu. Itulah keuntungan umat Nabi Muhammad SAW. Bayangin, setiap satu waktu bernilai 10 waktu. Makanya kalau jenengan kehilangan satu sholat, podo karo kehilangan 10 waktu. Nggak main-main. Hitung-hitungannya orang matematik rugi banget. Sudah dikasih keringanan oleh Allah setiap satu bernilai 10, lah kok kehilangan. Berarti kehilangan 10 kalau kehilangan satu. Subhanallah. Makanya nggak heran kalau Imam Ahmad 300 rakaat. Mungkin jangan membayangkan apa ya, saya bilangin Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi apa poin dari yang saya ingin sampaikan tentang Isra Mi'raj ini? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ingin ketemu dengan itu aslinya ping 50 waktu. Gini lagi. Aslinya karena perintah pertama 50 waktu. Bayangkan kalau itu terjadi, berarti setiap berapa? Enggak nyampe setengah jam loh. Sehari semalam 24 jam. Ini 50 waktu, 24 kali 2 jam 48. Berarti kurang dari setengah jam sholat. Kurang dari setengah jam sholat. 50 waktu. Bisa jadi kalau kayak duhur 4 rakaat, berarti setiap setengah jam 4 rakaat. Berapa jumlahnya itu? Makanya pantas ulama-ulama besar itu di atas 100. Di atas 100. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita sedang belajar
ibadah yang dahsyatnya luar biasa. Makanya rentetannya di bab akidah dan lain sebagainya masuk ke sini semua sebenarnya. Kalau jenengan belajar sholat, sesungguhnya otomatis ya belajar tauhid, otomatis belajar tentang yang lain-lain semuanya. Nanti kita akan bicara tentang air misalnya, jenis-jenis air yang ada 4 menurut madzhab Syafi'i, air suci mensucikan, air musyamas, air suci tidak mensucikan, air mutanajis. Air suci mensucikan apa saja, ada 7 misalnya. Itu semua kan butuh rentetan yang panjang Bapak Ibu. Makanya saya katakan belajar. Pokoknya belajar. Kok agak bengong gimana? Suaranya agak bengong betul. Agak mentul betul. Jelas betul Ibu-ibu? Jelas nggih? Ini dikurangi sedikit, Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sedang mempelajari bab 1, syarat nomor 1 maksudnya di sholat kita, yaitu tentang agama Islam. Bapak Ibu semuanya, saya kasih motivasi kepada panjenengan untuk lebih semangat lagi untuk menjaga bagian yang ini. Jadi Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu, kata Rasulullah. Saddidu wa qaribu wa'malu. Saddidu itu Bapak Ibu, jangan perhatikan betul. Adalah sebuah keadaan jenengan itu nggak pernah mau salah dalam hal ibadah. Pengen lagi bener terus, tepat terus. Sholat yo datang sebelum waktunya. Jenengan sholat qobliyah nek duhur berapa duhur? 4 nggih. 4 nggih. Jadi jenengan datang tahiyatul masjid, sholat qobliyah duhur 4 rakaat, kemudian duhur, kemudian pada duhur 2 rakaat. Kan begitu nggih. Ini kata Rasulullah, saddidu. Jenengan tepat terus kalau bisa. Niat di hati begitu. Jangan sampai jenengan aku kata ini dino iki ora lah, wis dino iki aku tak mangkat pas iqomah wae. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Ini masalah. Kecuali jenengan sudah sholat di rumah. Jenengan sudah sholat di rumah, datang menjelang iqomah enggak masalah. Enggak masalah. Selain jenengan sudah sholat qobliyahnya di rumah, silahkan saja. Waktu itu juga sunnah. Tapi Rasul sebutkan sedidu. Ini isoki bener terus. Nah, tetapi kemudian Rasul menyebutkan wa qaribu, dekatilah. Maksudnya bagaimana? Nek raiso tepat banget, yo minimal cerak-cerak kali sing tepat niku. Jadi kalau jenengan lepas itu bukan karena sengaja saya tinggalin sholat qobliyah. Bukan. Jenengan niatnya tetap sholat qobliyah. Tetapi mungkin karena suatu keadaan jenengan bisa jadi telat. Makanya ada syariat kalau jenengan telat, jenengan sudah biasa sholat qobliyah, jenengan boleh qobliyah setelah duhur. Bayangin saking pentingnya. Berarti jenengan berduhur sholat 6 rakaat. Saking pentingnya sedidu wa qaribu, dekatilah. Saya sering gambarkan di dalam keterangan hadisnya, para ulama menyebutkan seperti seorang pemanah katanya. Pemanah itu kan ada nilai 1, 2, 3, 4 sampai 10 toh itu. Gini Bang nggih. Kalau tepat di tengah itu kan nilainya 10. Gini Bang nggih. Tapi yang 10 itu juga ada lagi lingkaran kecil tuh. Iya enggak? 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi 10 juga ada lagi yang di titik pusatnya, lingkaran kecil. Saya lihat perlombaan memanah orang Korea, 10 semua, tiga-tiganya. Nilainya 10 semua. Giliran orang Indonesia, ini benarnya bisa lihat ya di YouTube itu. Orang Indonesia 10, tapi neng tengah kabeh. Yang bagian yang intinya itu. Jadi podo 10 tapi dia lebih fokus. Nah, para ulama menyebutkan maksud sedidu qaribu itu gitu. Ojo nek salah ki ojo ini loro. Itu maksudnya itu. Tapi yang mendekatilah. Jangan sampai udah ada informasi 12 rakaat itu penting banget, jangan tinggalin. Kita sudah ngaji Bapak Ibu. Wilayah kita tuh bukan hanya membicarakan sholat fardu tok. Tapi sholat sunnah pun kita pikirin maksudnya itu. Kemudian wa'malu, beramalah. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa'lamu, ketahuilah anna, sesungguhnya khairu a'malikum as-sholat. Sesungguhnya sebaik-baik dari ibadah kalian adalah sholat. Bapak Ibu semuanya. Ya, makanya saya menekankan betul di bagian sholat ini syarat-syarat yang sebenarnya dipenuhi betul, nanti rukun-rukunnya dipenuhi betul, sehingga kita betul-betul sedidu. Nah, dikatakan oleh Rasulullah wala yuhaffidu alal wudu ilal mu'minun. Tidaklah orang bisa menjaga wudunya kecuali orang mukmin. Orang mukmin siapa? Nanti masuk ke syarat la ilaha illallah, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan syarat summalam yartabu. Dulu udah pernah saya singgung, dengan tidak ada keraguan
sedikit pun. Nah sekarang pertanyaannya sekarang, sudahkah kita betul seperti itu? Ini sholatnya sungguh-sungguh betul. Meskipun dengan sesibuk apapun, pekerjaan apapun, yo nek wayahe sholat, yo wis mandeg sudah sholat. Saya kasih gambarkan dengan kakak saya yang kakak ipar nih. Kalau dengan ke Masjid Al Yakin yang di Tugu itu, kakak saya itu selalu di situ. Itu orang yang masya Allah Bapak Ibu. Beliau tuh ikut saya 2 tahun dulu. Kalau saya bangun jam 1 lagi berdiri sholat, aku tangi jam loro lagi di sholat. Menjelang subuh saya bangun isi sholat. Kalau duhur lihat ke Al Yakin, dia mesti datang duluan, kadang-kadang adzan. Dia selalu di soft nomor 1. Selalu di soft nomor. Ditanya kenapa kamu di soft nomor 1 mas? Jenengan kok di soft nomor? Lah kan jenengan yang nyampein bahwa kalau orang tahu tentang soft 1, kalau dia harus datang dengan bersaing maka bersaing. Jikalau orang-orang tahu tentang soft 1, maka jikalau dia punya harta seluruhnya, dia tukar untuk bisa di soft 1, dia mau tukar. Bayangin. Maka dia sederhana pikirannya, udah saya di soft 1. Masya Allah. Dia datang sebelum waktunya, sudah zikiran, kemudian sholat di soft 1. Itu sudah berjalan lama. Ini orang hidupnya dulunya miskin, Bapak Ibu. Miskin, susah. Bisa seperti sekarang alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah dalam hal rezeki. Sekarang berkembang rezekinya, usahanya berkembang. Masya Allah ya. Jadi orang yang sudah komitmen betul itu, komitmen betul. Saya kadang-kadang malu gitu. Saya kadang-kadang malu, pernah hidup satu rumah dengan saya kan. Ya Allah, iki wong kok yuk kuat mentong ngadeg gitu. Kuat ngadeg jam 1 Pak, jenengan bayangin jam 1 sampai subuh. Tenang dari sholat itu. Ora madeg. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang anaknya dua-duanya di Haki Pak. Kelas SMA kelas 1 dan yang kelas 2. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Rasul menyebutkan sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Maka ada doanya di sini Bapak Ibu. Untuk saddidu, Rasul mengajarkan satu doa yaitu Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan petunjuk padaku dan luruskanlah diriku. Kemudian Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya mohon kepadamu petunjuk, wasaddad, dan luruskanlah hambamu ini. Ini doanya pendek, bisa dihafalkan dan bisa diamalkan. Nah itu sedikit motivasi terkait dengan sholat kita. Kemudian masih masuk di syarat la ilaha illallah yang berikutnya, yaitu yakin. Yakin sudah belum Pak kemarin Pak? Saya mungkin tambahkan 1 atau 2 nih untuk hari ini. Yakin sudah belum? Belum nih. Jadi syarat la ilaha illallah yang kedua ini adalah yakin. Sebagaimana gerigi tadi nih, di dalam apa namanya kunci yang gerigi itu maksudnya syarat-syaratnya. Maka syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah yakin. Dalilnya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, summa kemudian lam yartabu, kemudian nggak ada keraguan sama sekali. Jadi Bapak Ibu semuanya, supaya la ilaha illallah dengan itu memenuhi syarat dan rukunnya, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Keraguan terhadap apa? Nanti kita terangkan. Termasuk diantaranya keraguan terhadap syariat Islam. Apa yo? Otoh ono pahala misalnya. Pahala ki wernone apa to? Kita nggoku sholat terus ini miskin gue misalnya seperti itu. Apa yo otoh? Ini keraguan. Orang mencari rezeki, yakin betul yang kasih rezeki adalah Allah. Tetapi di sisi yang lain kita masih masa sih saya harus begini dan begitu untuk begini dan begini. Nah, ini artinya jenengan belum sempurna di dalam kalimat la ilaha illallahnya. Maka dikatakan orang beriman adalah orang-orang yang meyakini Allah dan Rasulnya, ada kalimat tambahan thumma lam yartabu, dengan tambahan tidak ada keraguan sedikit pun. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Jadi problematika orang belum mau ke masjid sholat berjamaah itu masalah ini Bapak Ibu. Masalah ini. Masalah bahwa belum yakin betul bahwa akan banyak keberkahan datang. Bayangkan contoh satu hal tadi, munggoro-goro pengen di soft siji, kata Rasulullah, andai mereka punya uang sejumlah berapapun harta, rela ditukar dengan 1 kali sholat berjamaah di soft 1.
Ada orang mengatakan, Ustadz di tempat saya itu cuma satu tok, merasa perlu rebutan. Ya beruntung nih berarti. Nanti akan datang suatu masa, insya Allah di masa yang akan datang masjid itu rame. Insya Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kenapa orang kok kadang-kadang masih ada kalimat keraguan? Karena Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, memang orang itu senang dengan yang cash, nggak suka dengan yang tertunda. Makanya ada kalimat summalam yartabu. Nek cash ngono sak salat kayak 500.000 teneh yo rame gitu. Ya enggak? Bar salat terus dagangannya udah dilancar ngono langsung. Itu memang begitu. Manusia begitu Bapak Ibu. Makanya kalimatnya summa lam yartabu. Kemudian wajahadu bi amwalihim, bukti bahwa dia nggak ragu-ragu, dia tuh rela untuk berjihad fisabilillah. Jangan jenengan pikir bahwa jihad menuju surga itu mudah. Memang tidak mudah. Tapi ketahuilah jenengan punya pesaing. Orang ingin masuk neraka jahanam juga jihad. Bapak Ibu semuanya dikira tidak. Ya enggak. Orang mau berzina tuh bayar pasangannya, bayar tempatnya itu. Mau mengeluarkan dananya untuk masuk ke neraka jahanam. Makanya disebut di sini kata-kata sumalam yartabu, maksudnya adalah dia kemudian mengimplementasikan ketidakraguannya itu dengan wajahadu fisabilillah bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan dirinya, fisabilillah ulaika humus shadiqun, itulah orang yang benar. Itu Bapak Ibu semuanya, itulah orang yang jujur, orang yang betul, itu seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu hanya akan sempurna jikalau tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian yakin terhadap apa? Yakin bahwa yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memiliki dan yang mengurus kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin itu, nggak ada keraguan sama sekali. Kemudian yakin bahwa yang berhak disembah dan ibadah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, nggak ada yang lain. Kemudian yakin bahwa yang mempunyai nama dan sifat-sifat yang sempurna hanya Allah saja. Jangan pernah jangan berpikir ada yang maha mendengar selain Allah. Dulu saya pernah sampaikan ke jenengan, ada orang terganggu gara-gara pernah punya guru di Cirebon, dia sudah pindah ke Jogja, merasa diawasi terus oleh gurunya katanya. Padahal yang maha melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa melihat sejauh itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, selain Allah itu adalah makhluk. Kalimat ini kalimat yang besar Bapak Ibu. Ingat, selain Allah itu adalah makhluk. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah sampai mau dihukum mati gara-gara ini. Gara-gara penguasanya mengatakan, Imam Ahmad, katakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad nggak mau. Sudah pernah saya ceritakan ke jenengan. Kenapa? Kenapa Imam Ahmad kok nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk? Bayangkan kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk. Nek makhluk iso salah apa? Bisa salah. Berarti ini Al-Quran itu makhluk, bisa salah nggak? Bisa salah. Gugur Islam itu gara-gara satu soal itu. Makanya Imam Ahmad tuh nggak mau mengatakan, sampai pun dia mau dibunuh oleh penguasanya. Dan kita tahu selain Allah adalah makhluk kecuali Al-Quran, yaitu kalamullah, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini rentetan tentang bab yakin ini sangat panjang terhadap keyakinan kita di dalam mengamalkan seluruh aktivitas ibadah kita. Maka sekali lagi, jenengan belum mau ke masjid, jenengan belum mau sedekah dengan jumlah yang tertentu, itu karena nggak yakin betul sebenarnya di soal ini. Jadi ini yang mohon maaf, dulu di kampung-kampung kenapa masjid nggak ramai? Sampai ada istilah begini, saiki ki sing ngisi masjid ki wong-wong sing celanane congklang, sampai kayak gitu Pak. Di mana-mana namanya. Kenapa? Memang di mereka yang dibahas itu bab akidah seperti ini dulu, sehingga dia merasa berkebutuhan, dia yakin betul gitu. Beda dengan yang langsung ke fikih, jadi beban. Tata cara sholat, tata cara itu stres. Kenapa? Beban. Sehingga dia melaksanakan itu karena seolah-olah itu terbebani. Ini yang saya katakan, selalu saya combine antara mengingat kematian dengan masalah akidah dan persoalan fikih. Harapannya apa? Seimbang.
sambil jenengan jalan belajar seperti iyo di waktu bersama jenengan udah rajin ke masjid maksudnya. Jangan sampai orang sudah ngaji kok orang sholat ke masjid. Ini masalah ini Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, satu hadis dari Nabi Muhammad SAW sahih dalilnya. Rasulullah menyebutkan apa? Jikalau seseorang mengamalkan ilmu yang dia dapat sebelumnya, diamalkan syaratnya, maka Allah berjanji akan membukakan ilmu lain yang sebelumnya dia tidak tahu. Ini penting ini Bapak Ibu semuanya. Makanya saya katakan jangan menjadi orang yang al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang diberi ilmu tapi tidak melaksanakan. Disifati al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, pinter orangnya tapi ngakali hukum terus. Makanya kita belajar sedikit-sedikit tapi diimplementasikan. Harapannya apa? Nanti Allah yang akan buka ilmu lain yang kita tidak tahu sebelumnya. Jadi logikanya Bapak Ibu, makin banyak ngaji harusnya makin pinter. Karena memang secara asal Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang itu. Baik, kita di nomor 2 untuk bab tentang syarat la ilaha illallah. Kita sudah belajar nomor 1 ilmu, nomor 2 yakin, dan ini masuk di dalam syarat nomor 1 dari sholat kita. Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan sekali lagi, yang jadi imam harus sah sholatnya. Maka 9 syarat yang menjadi syarat sah sholat harus dipenuhi. Baik, kita masuk ke syarat sholat berikutnya, yaitu tentang mengangkat hadas. Adapun yang berakal dan mumayyiz enggak saya perdalam, karena ini saya kira dengan baca sendiri pun ringan insya Allah. Ini wong edan ki ya ora sholat gitu aja, ora kanggo sholatnya. Mumayyiz saya sudah sampaikan ke jenengan, dalilnya mengatakan 7 tahun. Muru auladakum bis sholat, perintahkan anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul dengan pukulan yang ringan jika sudah 10 tahun. Ini menunjukkan apa? Balik 10 tahun, mumayyiz 7 tahun, berdasarkan hadis itu. Tapi kemudian para ulama kontemporer mengembangkan bahwa hari ini mungkin orang anak 5 tahun pun sudah mumayyiz. Kenapa? Banyak tontonan YouTube lah, inilah pergaulan, sehingga anak 5 tahun sudah ngerti sebenarnya beda mana baik mana buruk. Contohnya Fatimah, anak saya waktu itu masih 5 tahun. Saya gambarkan ke jenengan, pulang dari TPQ tahu-tahu tangannya begini sama Abdul, nesu kari Abdul sinau dengan tangan ngefak katanya. Subhanallah, berarti dia umur 5 tahun tahu bahwa ini elek, ini oke. Nah ini sudah mumayyiz, ini sudah mulai diajak ke masjid. Ingat Bapak Ibu, kita sudah belajar bahwa yang namanya anak kecil belum balik itu nggak memutus soft. Jangan anak kecil buri. Jangan ini di bab pelajaran tentang fikih sholat berjamaah kita akan belajar itu. Di beberapa masjid sudah saya sampaikan. Di antaranya itu, anak kecil itu punya hak penuh jikalau dia datang duluan Bapak Ibu. Urut-urutan bermakmum iya, laki-laki dewasa, anak-anak, khunsa kata sih, bencis nih loh. Kemudian wanita. Itu berlaku ketika sudah sama-sama di masjid ditegakkan. Ini sing cah cilik teko dhisik nang ngarep kezaliman kalau jangan tarik ke belakang, nggak boleh. Dalilnya tentang salah satu tentang hadis dari sahabat yang sholat bersama Nabi Muhammad di malam hari sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersama dengan orang yatim. Rasulullah, dia dan anak yatim, kemudian ibu-ibu kholfana di belakangnya. Kenapa ini menjadi dalil bahwa tidak memutus sholat, memutus soft? Anak yatim itu definisinya apa? Man mata abuhu walam yabruk. Orang yang bapaknya meninggal ini urung dewasa. Berarti ini jadi dalil. Berarti bocah urung dewasa niku mboten memutus soft. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang buri. Ya kalau misalnya mau ini ya di samping lah, nggak masalah. Jangan diambil haknya. Kayak tekone kiri pengen ngarep gitu. Kan masalah. Mungkin kalau yang jamaahnya nggak banyak nggak masalah, ini jamaahnya banyak. Bisa sedih banget tuh anak-anak itu. Abdul toko pertama misalnya orang buri cak cilik. Nah, ini masalah. Nanti dewasanya bertumbuhnya nggak bagus, nggak berkeadilan. Nah, sekarang kita berbicara tentang mengangkat hadas. Mengangkat hadas berarti kita berbicara tentang hukum hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan
wudu. Hadas besar diangkat dengan mandi. Masih ingat penyebab hadas kecil apa saja? Dulu kita sudah pernah belajar, saya ingatkan lagi. Ini, kita perdalam sedikit. Penyebab hadas kecil apa saja? Nah, betul. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Dari dua lubang, kubul dan dubur, depan dan belakang. Berarti kalau keluar dari hidung termasuk buatan? Tidak. Ini ada pertanyaan kemana direktur tentu tanya, Ustaz, saya sholat, wasim, netes dari hidung. Saya batal nggak Ustaz? Kalau tahu hukumnya kan mudah menghukumi, ya nggak? Menjadi batal atau berhadas kecil ketika keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Berarti hidung tidak termasuk. Oke. Kemudian kita juga sudah bacakan tentang buang air kecil, otomatis. Buang air besar, otomatis. Keluar sesuatu dari dua lubang, otomatis. Kemudian menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Kemaluan orang lain jangan bayangkan orang lain, anaknya jenengan disentuh kan bisa saja. Dulu kita sudah bahas menyentuh dengan tangan bagian dalam. Masih ingat yang waktu saya terangkan seperti ini? Kalau nyentuhnya pakai ini enggak batal. Yang batal jikalau yang bagian enggak terlihat ini, yaitu tangan bagian dalam. Kemudian hilangnya kesadaran karena pingsan, otomatis berhadas kecil. Mabuk, otomatis berhadas kecil. Tidur yang mana kita sudah pernah bahas dulu. Kemudian buang angin, kentut, ya termasuk tadi sebenarnya. Kemudian keluar madhi atau wadi. Apa madhi? Cairan yang keluar disebabkan karena kita terangsang. Melihat sesuatu terangsang maka kemudian keluar madhi, maka dihukumi berhadas kecil. Madhinya dihukumi najis, tapi hukum terhadap badan adalah hadas kecil. Berarti harus dibasuh enggak? Harus dibasuh. Karena hukumnya najis. Demikian juga wadi, yaitu cairan yang biasanya mengikuti ketika kita pipis, agak lengket terakhir. Itu juga dihukumi najis, harus dicuci. Tetapi hukum terhadap badan hadas kecil. Berarti tidak perlu mandi. Karena kita sudah belajar tentang itu. Kemudian penyebab hadas besar, masih ingat apa saja? Ada 6. Masih ingat nggih? Ingat betul? Saya ulang sedikit. Yang pertama apa? Iltaqa'u khitanani. Iltaqa'ul khitanani, yaitu bertemunya dua khitan. Itu menjadi dengan berhadas besar. Apa maksud bertemunya dua khitan? Seperti timba masuk ke sumurnya. Nah, ini bahasanya tuh indah sekali kayak gitu. Intinya ya berhubungan suami istri. Walaupun tidak inzalul mani, walaupun nggak keluar, maka jenengan sudah berhadas besar. Ayo orang metu kok Bu, rapopo, sisan sholat baik, mboten angsal. Paham nggih? Jadi yang pertama pertemuannya dua khitan. Yang kedua apa? Inzalul mani, yaitu keluarnya air mani walaupun tidak bertemu dua khitan. Bapak-bapak dasar wonge rada ganjen, bayang-bayangke sing ora-ora medal, maka tetap berhadas besar, harus mandi. Adapun hukum maninya apa? Najis atau suci? Air mani itu najis atau suci? Suci. Air mani itu suci, tapi menyebabkan berhadas besar. Berarti nek ono air mani neng sarung nggo salat entuk ora? Boleh. Rasulullah pernah praktekkan itu. Kemudian yang ketiga masih ingat al-maut, kematian. Maka kita ada syariat memandikan orang yang meninggal. Kemudian haid bagi perempuan, nifas dan melahirkan. Untuk haid saya ingatkan sekali lagi, tadi di masjid sebelumnya juga saya ingatkan, tolong ibu-ibu kalau selesai haid jam 9 jam 10 malam jangan malas. Lah sesuk gue senatu sini bar subuh sisan. Kehilangan sholat isya mboten? Iya, makanya ini sering saya katakan ibu-ibu hati-hati. Biasanya gangguannya itu
Alah jan kok yo mari jam 10 wengi arep adus kok yo adem. Gini Bang nggih. Apalagi kemudian beralasan, kan kalau pakai kayak air hangat kan nggak boleh. Ada yang pengertiannya begitu nggak? Ada yang pengertian begitu nggak? Saya nggak boleh pakai air hangat kalau untuk bersuci. Ada pengertian seperti itu? Itu namanya air musyammas, air yang hangat, dihangatkan karena sinar matahari. Sebenarnya asalnya hukumnya makruh, bukan tidak boleh, makruh. Kalau bisa dihindari iso banyu adem. Ning nek jenengan goro-goro atus ngawo banyu adem mengi dadi loro, ya silahkanlah, terpaksa pakai air yang hangat. Jangan tidak mandi gara-gara itu maksud saya. Nggih. Kadang-kadang ada orang aduh engko adem lah wegah. Bebeh lah adus ngesuk belah sisa awan-awan. Nah ini jenengan kehilangan sholat masalah. Padahal haid menyebabkan apa? Berhadas besar. Nggih. Itu yang sering saya sampaikan, ibu-ibu hati-hati, karena bisa kehilangan sholat goro-goro seperti itu. Ya pokoknya jam berapapun jangan ditakdir selesai haidnya, maka saat itu pula jangan mandi. Ini kita banyak ibu-ibu yang nunda sampai pagi kayaknya nih. Mudah-mudahan setelah ngaji ini tidak terjadi lagi. Ingat mudah loh, yang namanya mandi besar itu definisinya apa? Adalah sailanul ma' ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Jadi kan nggak usah mikir sunah-sunahnya dulu lah. Sing penting dua syarat selesai, yaitu niat mengangkat hadas dan guyub-guyuban. Wis anggere wis ngalir ke seluruh badan maka sudah sah. Kalau jadi mau sunahnya silahkan. Sekian langkah, 8 langkah dari mulai wudunya, kemudian dan lain sebagainya dipenuhi silahkan. Tapi kalau jangan pengen cepet, sing penting aku kayak rampung, kayak bisa mengangkat hadas, maka seperti itu cukup. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya sampaikan apa yang saya sampaikan di masjid sebelumnya tadi. Jadi untuk Pak Bambang dan Pak Tovan ini ngulang insya Allah, yaitu tentang jenis-jenis air. Ini penting untuk dipahami, karena waktu kita sangat terbatas. Kita bagi-bagi apa namanya waktunya supaya kena semua. Saya berharap betul jenengan bisa memahami banyak hal di waktu yang sedikit. Bapak Ibu semuanya, alat bersuci kita adalah air. Jadi debu itu alat bersuci bukan? Itu tuh bukan. Itu tuh untuk mendukung pengganti bersuci, yaitu tayamum. Makanya sekali lagi, bersuci itu hanya ada dua, yaitu wudhu dan mandi janabah. Berarti yang namanya tayamum itu alat bersuci bukan? Bukan. Tayamum adalah badal, pengganti untuk kalau tidak bisa, tidak menemukan air. Penting pengertian ini, sebab apa? Oh, nek alat bersuci tayamum, nek ngono aku nek adem tayamum wae, ngono. Kan ini kan nggak boleh. Musim dingin sekarang. Oh, kalau tayamum bersuci, oh saya kayak wadem, bluk rampung sholat. Ini nggak boleh. Tayamum dilakukan jikalau tidak memungkinkan untuk bersuci dengan air. Gitu. Jadi sekali lagi, alat bersuci dalam Islam adalah air. Air yang mana? Air yang mana? Namanya air mutlak. Air mutlak. Ada berapa air mutlak? Saya ambil dari kitab Mazhab Syafi'i dulu, yang populer di Indonesia. Ada tuh 7. Apa saja itu? Air hujan, ya kan? Air laut masuk. Kemudian air sungai, air sumur, air mata air, kemudian air salju, air es yang sudah mencair. Jadi kalau ada tempat lain yang hujan es, kemudian sudah mencair, maka termasuk air mutlak. 7 jenis ini air yang bisa digunakan untuk wudhu. Jadi secara asal Bapak Ibu, sepanjang air ini tidak berubah bau, rasa, warna, maka dia dihukumi sebagai air mutlak. Ada keringanan. Ada keringanan. Jikalau berubah, secara asal kalau berubah bukan air mutlak lagi, kalau berubah. Tetapi ada keringanan jikalau berubahnya karena hal yang tidak bisa dihindari dan tidak larut di dalamnya, maka tetap menjadi air mutlak. Contoh, air lumut, nenggon lumut niku. Ini kan bisa jadi warnanya hijau, gini bang.
itu tetap air mutlak, air nenggon lempung. Itu kan bisa jadi agak-agak Gunung Kidul gitu Pak. Banyak kasus seperti itu. Saya ada kisah Pak di Gunung Kidul, datang ke tempat teman sampai buang air, mau buang air besar itu nggak tahan Pak, saya masuk ke tempatnya airnya masih dikit banget, akhirnya keratek itu tahan Pak. Bayangin, bagi Gunung Kidul air kan sangat luar biasa. Mungkin beliau lebih bisa cerita lebih banyak Pak Sumardi tentang betapa pentingnya kondisi air itu. Tapi sekali lagi, kalau memang air itu tertampung di tempat seperti itu, dimaafkan yang seperti itu. Tetap kategori air mutlak. Atau air kemasukan kayu. Air kemasukan kayu bisa jadi berubah bau. Gimana? Kayunya mambu. Maka itu tetap air mutlak. Air mutlak. Maka di mazhab Syafi'i air dibagi menjadi 4. Nah, ini yang saya jadi closing di hari ini, mudah-mudahan jenengan bisa pahami. Yang pertama apa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Air suci yang mensucikan. Yang kedua, air musyammas. Itu tadi, air yang kena sinar matahari di dalam tempat selain emas dan perak, logam yang lain. Penampungnya besi, penampungnya aluminium kayak toron-toron itu. Niku kalau panasnya banget itu masuk dalam air musyammas. Itu suci mensucikan tetapi makruh. Karena sebagian ulama mengatakan bisa berpotensi menimbulkan penyakit belang-belang. Ya, secara kesehatan. Jadi ibu-ibu memang nggak bagus kalau pakai air hangat seperti itu, ya. Karena bisa menjadi belang-belang. Tapi ini sebenarnya secara dalil itu panas karena matahari, bukan panas karena kompor. Ya, makanya kadang-kadang orang persulit diri. Ngono air hangat berarti yang hangat ya musyammas. Dalilnya nggak mengatakan begitu. Dalilnya mengatakan ini air yang dipanasi karena sinar matahari. Ini Arab Saudi, dokok neng jopo iso mulap-mulap minum panasnya niku. Nggih. Kemudian yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat, air mutanajis 4. Jadi 4. Mana air yang suci mensucikan? Adalah air yang 7 tadi. Yaitu air yang 7 tadi, namanya air mutlak. Nah Bapak Ibu, maka membahas air ini kita harus tahu beberapa hukum dasar. Di antaranya terkait dengan volume. Air di dalam urusan bersuci Bapak Ibu ada 2 macam, yaitu air sedikit dan air banyak. Ini berbeda hukum masalah nanti. Air sedikit jika kena najis bagaimana? Air banyak jika kena najis bagaimana? Ini berbeda hukum. Banyak dan sedikit diukur dari apa? Dari kurang atau lebih dari 2 kula. 2 kula itu seukuran 60 kali 60 kali 60. Ini jadi harga bak 60 kali 60 kali 60 itu 2 kula. Maka kalau di atas itu berarti lebih dari itu. Jadi kalau bikin misalnya 70, 70, 80, 80 lebih aman. Karena kalau kurang dari itu namanya air sedikit. Kalau lebih banyak namanya air banyak. Nah ini hukumnya nanti berbeda. Terkait dengan yang 4 tadi. Lambat-lambat biar dengan paham ya. Nah, contoh air suci mensucikan. Ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air hujan es. Berarti dibagi 2 nggih. Dari bumi itu adalah air laut, air sungai, air sumur, air mata air. Dari langit, air hujan, air salju, air es. Jadi dibagi 2 seperti itu secara kategori. Nah, ke-7 air itu akan tetap menjadi air mutlak sepanjang tidak berubah sifat-sifatnya, yaitu rasa, bau, dan warna, kecuali yang saya sebut tadi. Misalnya terkena limbah, ya tergantung limbahnya itu mengakibatkan apa gitu. Kalau limbahnya kemudian mengakibatkan berubah sifat-sifatnya, maka menjadi air yang tidak bentuk bersuci. Kemudian air musyammas, yaitu air yang kena hangat sinar matahari tadi. Kemudian yang ketiga, air suci tidak mensucikan adalah ada 2 macam. Nah ini yang sering menjadi pembahasan di sini, yaitu air mustakmal dan air mutaghayyar. Apa air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci, yang wajib, ada banyak begitu itu. Yang wajib. Saya katakan ada kata tambahan yang wajib ngaten maksudnya Bapak Ibu. Wudu membasuh itu yang wajib 1 kali apa 3 kali? 1 kali yang wajib. Berarti yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Berarti air mustakmal adalah air yang digunakan kali pertama itu. Kadang-kadang ibu-ibu suka takut, lah nek kecipratan piye? Aku duwe ember, aku wudu kecipratan. Berarti air ini kecipratan air
mustakmal. Air mustakmal itu air suci tapi tidak mensucikan, nggak boleh untuk wudhu. Maka kita kembali ke volume tadi. Kalau air mustakmal yang nyiprati kira-kira nek diukur pakai air berwarna nggak mempengaruhi warna dan rasa, maka tetap sah untuk berwudhu. Yang kecipratan tadi itu. Nah kemarin direkturnya bilang gitu Pak, tentang wah saya tuh ya takut ya Ustadz, kalau sudah kecipratan saya nggak berani pakai. Nah itu agak mempersulit sebenarnya. Agak mempersulit. Dia khawatir. Yuk banyu oke kok. Gitu dia pikirannya. Sehingga kalau bab yang sudah kecipratan bekas wudhunya atau bekas dia nggak mau pakai. Bahkan untuk cuci baju aja dia nggak berani, bayangin gitu. Masya Allah. Dan nanti urusannya urusan yang lain gitu, ya kan? Ini urusan yang lain. Makanya mempelajari bab air itu penting banget, luar biasa. Detailnya luar biasa. Saya sendiri sampai hari ini masih nulis. Saya itu masih nulis tentang kitab masalah air, masih nulis sampai hari ini. Jadi kitab masalah air, kitab masalah najis itu saya sampai hari ini masih nulis. Karena apa? Karena saking pentingnya. Bab persoalan bersuci dalam agama itu luar biasa, nomor satu. Makanya saya sering ribut sama anak saya kalau kamar mandi, dia keluar dari kamar mandi nggak bersih itu wah ribut banget. Bapakku sholatnya orang sah. Nanti efeknya kalau sholat nggak sah, bagaimana? Sholat kita kebanyakan di rumah Bapak Ibu, gini bang. Yang masjid cuma 17 rakaat, kita di rumah banyak banget. Kalau sampai nggak sah, goro-goro bekas pipi sesi mucat-mucat yang di orang anak kecil kaki jalan-jalan, ini repot Bapak Ibu. Maka ini menjadi perhatian yang khusus. Walaupun rumah kita sederhana, kalau bisa kamar mandi itu ya resik tenan, jalur menuju kamar mandi itu ya resik tenan. Kalau enggak, wah bahaya. Bahaya. Kita bisa ngacok ibadah-ibadah yang lainnya. Bayangin, kita sholat nggak sah bagaimana gitu. Jadi air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Maka tidak boleh air mustakmal digunakan untuk bersuci lagi kecuali air bekasnya lebih dari 2 kula. Ini ngomong ya mungkin toh jenengan adus ditampung meneh terus lebih dari 2 kula. Di sana bisa terjadi nggak Pak? di tempat yang kurang air bisa jadi ditampung gitu kan. Tapi secara asalnya hukumnya nggak boleh kalau udah mustakmal. Kemudian air suci tidak mensucikan adalah yang kedua air mutaghayyir, yaitu air yang berubah sifatnya, rasa, bau, dan warna. Contoh, air suci ditambah air suci yang lain yaitu susu. Namanya berubah menjadi air susu. Boleh nggak untuk bersuci? Boleh, tenang, salah suci loh niku padahal. Tapi nggak boleh untuk bersuci. Kenapa? Mutaghayyir, yaitu berubah sifat-sifatnya, bukan lagi air yang 7 tadi. Jadi kan suci ditambah teh suci boten. Suci dengan suci jadi suci, tapi tidak mensucikan. Bisa dipahami sampai di sini nggih? Nah, yang seperti ini harus jangan pahami. Aku sugi banget kok. Aku adusnya nganggo adus besarnya pakai susu. Wong sugi kok aku. Boleh enggak? Nah, janji dengan sugi tetap boten angsal. Sebab dia masuk dalam air mutaghayyir. Adapun air mutanajis adalah air yang terkena najis. Nah, terkena najis dihubungkan dengan 2 hal. Yang pertama dengan volume. Kalau dia airnya air yang sedikit, kurang dari 2 kolah, maka dia otomatis dia nggak bisa untuk bersuci. Tetapi kalau lebih dari 2 kolah, maka tetap bisa untuk bersuci. Tapi ada catatan. Ternyata lebih dari 2 kolah kena najis yang merubah sifat-sifatnya, tetap boten sah untuk bersuci. Bisa dipahami? Mutanajis adalah air yang kena najis. Jikalau kurang dari 2 kolah, ketipatan tai cecak blak siji, maka tetap, kalau kurang dari 2 kolah tetap najis. Tapi kalau lebih dari 2 kolah maka tetap sah. Paham ya sampai di sini? Tapi ternyata lebih 2 kolah gede, ini kemasukan najis blotok gede menbung, misalnya oke jumlahnya, maka merubah sifat-sifatnya, maka tetap tidak sah. Bisa dipahami sampai di sini? Itu. Nah, itu alat bersuci kita. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Nanti lebih detail lagi kita mungkin pelajari sambil jalan. Selalu saya sampaikan pada panjenengan, kita belajar dari 3 sisi. Belajar sholat, otomatis belajar tentang kematian, belajar tentang akidah, dan belajar tentang fikih. Mudah-mudahan nanti nyambung ke zakat dan lain sebagainya juga sama dari sini semua.
Nah, itu yang saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada satu dua pertanyaan, monggo.